Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nun Podcast dimanapun Anda berada. Siang hari ini kami di studio Nun Podcast mendapat kunjungan dari Ketua Panitia Sholat Idul Adha yang insya Allah tahun 1445 Hijriah akan dilaksanakan di area rumah jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sudah hadir di studio Ketua Panitia pelaksanaan Sholat Idul Adha 1445 Hijriah, Bapak Safrudin Herman, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Ya, apa kabar Abah? Alhamdulillah kabar baik. Dinda Yanto. Alhamdulillah, beliau kabar baik. Kita lihat dari auranya cukup bersemangat. Untuk diketahui sahabat Nun Podcast, Pak Ustadz Safrudin Herman ini juga merupakan Ketua Panitia Sholat Idul Fitri ya, yang dilaksanakan di Rujak. Untuk itu mari sama-sama kita menggali bagaimana pelaksanaan Sholat Idul Fitri kemarin, lalu apa yang mendasari sampai beliau terus untuk melaksanakan Sholat Idul Adha yang insya Allah akan kita laksanakan sesuai dengan pengumuman dari hasil sidang isbat yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama, bahwasanya akan jatuh di hari Senin 17, nanti ya, tanggal 17. Untuk itu saya beri kesempatan untuk menyampaikan kaitan dengan Sholat Idul Fitri dan bagaimana kelanjutan untuk Sholat Idul Adha. Disilakan. Baik, terima kasih Dinda Yanto dan para pirsawan dimanapun berada. Ya, baik, kami dari ruang podcast Nun Podcast PWNU NTT. PWNU NTT. Ya. Kita mencoba mengelaborasikan apa yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan terkait dengan Sholat Idul Fitri dan Sholat Idul Adha yang akan kita lakukan ke depan. Nah, baik, terkait dengan pelaksanaan Idul Fitri yang pernah kita lewati pada beberapa bulan yang lalu, itu merupakan suatu nuansa baru di Nusa Tenggara Timur, karena untuk pertama kalinya di Nusa Tenggara Timur, bahkan di Indonesia, kumandang alun dari kumandang Allahu Akbar, gemah takbir dari alun-alun rumah jabatan untuk pertama kali di Nusa Tenggara Timur itu diawali pada saat 1 Syawal 1445 Hijriah kemarin itu yang sudah kita lakukan. Yang tentunya perlu kita ketahui bahwa kenapa itu sampai terjadi, karena pertama ini merupakan bagian dari bentuk kita membangun keberagaman di Nusa Tenggara Timur. Kita wujudkan NTT sebagai Nusa terindah toleransi kita yang melalui hari ini di tangan Bapak PJ Haji Ayodia GL Kalake selaku penjabat Gubernur NTT punya keinginan untuk membangun toleransi di NTT ini sebagai salah satu wujud yang kita memulainya dengan melakukan sholat Idul Fitri secara berjamaah di alun-alun rumah jabatan. Makanya dengan itu beliau memanggil staf khusus Bapak Dr. Ahmad Tatang untuk bagaimana supaya bisa menerjemahkan keinginan beliau itu. Maka melalui tangan staf khusus tadi untuk bisa mengelaborasikan atau mewujudkan keinginan ini, maka dibentuklah sebuah panitia ad hoc, panitia kecil untuk bisa menjembatani keinginan pimpinan tadi. Baik. Jadi panitia sudah terbentuk dan kegiatan sudah dilakukan. Berarti paling penting adalah unsur yang terlibat di dalamnya. Pasti di situ ada unsur dari masjid. Mungkin sedikit bisa mengelaborasi kaitan dengan masjid yang terdekat, apakah dilibatkan di situ? Kan kalau kita areanya ada Masjid Nurul Iman, Bobo. Mungkin bisa dielaborasi sedikit Pak Ketua. Baik, terima kasih. Dalam kaitan dengan kolaborasi bersama masjid-masjid di sekitar lapangan alun-alun rumah jabatan ini, memang kemarin kami membangun komunikasi bersama beberapa masjid, termasuk di dalamnya ada At-Taqwa. Karena At-Taqwa dan Nurul Iman itu sendiri kemarin mereka sudah berada di lapangan Polda. Tapi setelah kami lakukan komunikasi,
imam masjid Taqwa menyerahkan untuk urusan di alun-alun rumah jabatan itu diserahkan kepada takmir Masjid Nurul Iman. Maka kami lakukan komunikasi ke sana dan dinamika juga terjadi karena ini terkait dengan urusan-urusan birokrasi sehingga kita harus melakukan komunikasi intensif dan alhamdulillah secara ikhlas dan terbuka ke Nurul Iman di bawah kepemimpinan Ketua Yayasan Bapak Haji Ismail Kasim sangat terbuka dan menerima, dan itu bisa kita buktikan keikhlasan kita dalam kerja-kerja kepanitiaan bersama itu dengan sukses dan berhasilnya pelaksanaan Idul Fitri kemarin. Luar biasa. Jadi sukses dan pelaksanaan Idul Fitri. Target jamaah yang hadir itu artinya dengan jangkauan yang dilihat, dengan lapangan, kondisi lapangan yang ada itu berapa saf mungkin yang untuk baik. putra maupun saf untuk jamaah yang laki-laki maupun perempuan itu jumlahnya. Ya, baik, terima kasih. Di dalam kaitan dengan penyediaan saf, kami punya market pada saat kemarin itu saf laki-laki kami tarik itu ada 17 saf dan perempuan itu ada 15 saf. Dan satu saf itu kurang lebih kami perkirakan itu ada 75 orang dalam satu saf, tetapi perkiraan saya dengan kasat mata dilihat kemarin itu lebih dari 75 itu, sehingga kapasitas yang ada itu yang kami sediakan, yang kami umumkan ke umat itu ada 2.500 orang. 2.500 ya. Tapi yang terjadi kemarin itu keluar dari market kita, artinya bahwa melebihi kapasitas. Jadi kenapa kami bikin market? Kami ingin supaya nuansa dan fenomenanya sedikit nilai artistiknya muncul, sehingga ketika kita ngambil videotron dari atas itu dia rapi dan tertata. Tetapi kemarin memang di luar persiapan panitia, sehingga beludaknya jamaah itu tidak bisa terkendali, sehingga sudah berseliweran di pinggir kiri kanan itu menjadi tidak rapi lagi. Tetapi kita punya harapan untuk penataan di Idul Adha ini kita pasti maksimalkan untuk kerja-kerja panitia. Demikian. Luar biasa. Berarti giroh-giroh atau semangat orang untuk hadir di sholat Idul Fitri kemarin, dan insya Allah akan dilaksanakan sholat Idul Adha lagi di alun-alun rumah jabatan gubernur. Insya Allah akan lebih membludak lagi ya targetnya. Betul. Berarti panitia, kesiapan panitia artinya melihat kemarin di Idul Fitri, lalu kelanjutannya seperti apa? Mungkin ada kesiapan lebih ekstra, artinya saf yang tadinya 17 mungkin ditambah menjadi 20 dan seterusnya. Mungkin bisa diberikan gambaran sedikit. Saya lihat 2 hari ini sudah ada kerja-kerja panitia di alun-alun rumah jabatan gubernur. Ya, benar sekali Dinda Yanto. Kami juga menyampaikan bahwa memang pada Idul Fitri kemarin kami sempat ragu terkait dengan capaian target kami itu. Karena tingkat mudiknya begitu tinggi. Tetapi kita berharap bahwa dengan referensi di Idul Fitri kemarin itu, tentu dengan tidak adanya mudik ini, mudah-mudahan yang mudik kemarin ini punya keinginan tinggi untuk mau bergabung, merasakan bagaimana nuansa dan nikmatnya kita beridul adha di alun-alun rumah jabatan. Karena di situ kita menggemakan gemah takbir dari alun-alun rumah jabatan, yang mari kita mengajak keluarga, saudara, dan mari kita partisipasi, kita buat sejarah dalam hidup kita, untuk kita bercerita kepada turunan kita nanti bahwa kita, bahwa di rumah jabatan dulu pernah dilakukan Idul Fitri bersama penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Luar biasa. Berarti sudah pernah dilaksanakan di situ, dan ini akan kita menjadi cerita ya, bahan cerita. Nah, mungkin sahabat Nun Podcast juga ingin mendapat informasi kaitan dengan nanti yang memberikan khutbah Idul Adha, kira-kira Ustadz yang informasi yang dari media ini kan Ustadz Cendana Saputra. Ini beliau merupakan alumni dari mana, mungkin bisa dijelaskan sehingga sahabat Nun Podcast bisa bersemangat lah untuk hadir nantinya. Ya, baik, terima kasih sahabat Nun Podcast dimanapun Anda berada. Sedikit kami menginformasikan dari susunan petugas Idul Adha kita ke depan ini. Pertama, Bapak penjabat pingin anak muda itu tampil. Anak muda itu tampil dengan kompetensi yang mumpuni.
walaupun kita tidak menggunakan dari luar, tapi kita punya orang dalam juga punya kemampuan lebih. Dan alhamdulillah saya mendapat referensi ini juga dari jamaah alat. Oh, jemaah alat ya. Yang punya sudah familiar dengan ceramah-ceramahnya. Karena saya sendiri juga belum pernah mendengar isi ceramahnya seperti apa, tetapi mereka meyakinkan saya sehingga saya mencoba menghubungi beliau dan beliau bersedia. Dan Ustadz Saputra Cendana LC ini adalah alumni dari Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Islam Madinah, jadi, Saudi ya. Dengan begitu kita pasti yakin bahwa kerja dakwahnya tidak kita ragukan lagi. Ya. Jadi luar biasa ya. Jadi sahabat Nun Podcast akan hadir, jangan lupa hadir sholat Idul Adha 1445 Hijriah di alun-alun Rumah Jabatan yang insya Allah akan di khutbahnya oleh Ustadz Saputra Cendana yang merupakan LC, merupakan alumni dari Madinah. Ya, betul sekali Yunda. Kita berharap supaya sahabat Nun Podcast ini juga mengambil bagian untuk membuat sejarah dan bisa bercerita. Jadi bukan mendengar cerita, tapi mari kita ambil bagian untuk bercerita sejarah. Dalam sejarah dakwah Nusa Tenggara Timur melalui sholat Idul Fitri. Dan mungkin saya tambahkan sedikit lagi silakan. Bahwa panitia juga akan mendesain untuk malam takbiran, karena kita ada kick off malam takbiran bersama penjabat gubernur. Jadi kami melalui sahabat Nun Podcast ini kami mengundang untuk partisipasi dari malam Senin nanti, Minggu malam kita sholat berjamaah di lapangan alun-alun Rumah Jabatan. Sholat Isya ya? Sholat Isya berjamaah. Luar biasa. Sekaligus kita takbir bersama. Kita takbir bersama Bapak Penjabat Gubernur dari alun-alun Rumah Jabatan. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin ada harapan dari Pak Ketua, apakah ini terus dipertahankan atau seperti apa? Silakan disampaikan. Jadi ini sebenarnya harapan umat juga. Harapan umat, tentunya harapan pribadi kami selaku panitia berharap supaya ke depan ini harus diambil alih oleh PHBI. Untuk melakukan keberlanjutan bahwa lapangan ini tetap kita gunakan berkaitan dengan tingkat kepadatan dan umat ini semakin tinggi, sementara populasi umat semakin meningkat. Di lain sisi kebutuhan lapangan ini juga semakin berkurang. Ini menjadi perhatian PB untuk bisa membangun komunikasi dengan kepemimpinan ke depan supaya alun-alun Rumah Jabatan tetap kita pertahankan sebagai satu lapangan untuk melakukan baik Idul Fitri maupun Idul Adha tetap dalam mekanisme PHBI. Ya, berarti dalam naungan PHBI ya, tetap ini menjadi salah satu referensi alun-alun Rumah Jabatan tetap kita lakukan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha ke depannya. Setuju, Ninda. Ya, baik, demikian sahabat Nun Podcast. Mungkin ada sedikit masukan lagi buat ini atau himbauan lah, mudah-mudahan jamaah yang ada di Kota Kupang mari berbondong-bondong untuk hadiri. Silakan diberi kesempatan Pak Ketua. Baik, terima kasih Dinda Yanto. Dari ruang Nun Podcast ini kami mengundang kepada menyampaikan dan menghimbau kepada seluruh warga Muslim Kota Kupang. Nah, kebetulan malam Senin itu tidak ada takbiran. Mari kita menggemakan nuansa gema takbir malam Senin itu dari alun-alun Rumah Jabatan. Kita siarkan Islam dari alun-alun Rumah Jabatan. Nah, untuk itu kami menghimbau supaya pada malam Senin kita datang dengan membawa perlengkapan sholat. Dengan sudah dalam keadaan suci. Kalau ada yang batal, nanti panitia sudah menyediakan tangki wudhu pada di sekitar lapangan alun-alun situ, bisa digunakan untuk kita lakukan sholat. Setelah habis sholat, kita akan kumandangkan takbir secara berjamaah. Dan mungkin ada juga sedikit tausiah dari Ustadz Saputra Cendana LC untuk kita dengar bersama sehingga bisa merangsang kita untuk hadir besok di Idul Adha. Dan juga selain itu kami juga menghimbau kepada masyarakat Muslim Kota Kupang dan sekitarnya untuk bisa mengambil bagian dalam sholat Idul Adha bersama di hari Senin tanggal 17 Juni 2024. Nah,
Ya, dan nanti juga akan hadir pejabat Gubernur NTT ya, Pak Ya. Ayo, dia juga akan hadir takbiran bersama. Bapak penjabat gubernur juga hadir takbir pada malam itu dan besoknya sholat bersama kita dengan Ibu Melawati Kalake. Baik, terima kasih banyak Oke. Pak Ketua sudah hadir di studio Nun Podcast. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat buat kita, buat jamaah, wabil khusus jamaah Muslim yang ada di Kota Kupang, bahwasanya mari kita sama-sama ramaikan pelaksanaan sholat Idul Adha nanti tepat tanggal 17 Juni tahun 2024 jam 6.30 akan dilaksanakan sholat. Demikian sahabat Nun Podcast, semoga bermanfaat diskusi kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kota Kupang, Kota Kasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.